Itu sebenarnya kita Bukan harapannya prasangka, polisi ini kan akan pengalaman menunjukkan ya. ya. Iya, Oke. iya. Experience is the best teacher kan. Oke, baik. Pak Abdullah, ini kan saat ini statusnya memang sudah dinaikkan ke penyidikan. Yang di mana ini? Ini yang kan di ada... Polda, yang di Oke, Polda, oke. yang pencemaran nama baik, yang fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, nama klien Anda termasuk salah satu yang ada di daftar list SPDP. Dari Anda sendiri dan tim kuasa hukum, kira-kira strateginya apa setelah ini, Pak? Kami belum bicara strategi, bahkan kami ingin menanyakan ke penyidik, ya kan? Ini perbuatan pidananya yang bagaimana dan apa? Karena kan dicampur itu antara laporan yang dilakukan oleh Jokowi sendiri maupun laporan yang dilakukan oleh teman-teman kelompok-kelompok Pradi dan sebagainya, Pradi Bersatu dan sebagainya. Nah, ini juga saya heran juga di satu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan di satu itu ada dua perkara yang sebenarnya objeknya beda, subjeknya beda, tempusnya beda, lokusnya peristiwanya beda. Kok bisa jadi satu? Ini perlu dipertanyakan. Kami kan juga ahli hukum, ya kan? Kami juga penegak hukum juga, ya kan? Kami mau menanyakan karena saya lihat yang dilaporkan Jokowi itu pencemaran nama baik, ya kan? Oke, anggap aja begitu ya. Kemudian dicemarkan orang-orang ini penghasutan. Penghasutan, kemudian ujaran kebencian, kebohongan, dan sebagainya. Jadi kalau saya ilustrasikan, ada dua peristiwa. Di satu peristiwa yang berbeda, di satu tempat, itu ada pencurian. Ya, subjeknya beda, objeknya beda pencurian. Di tempat lain, pemerkosaan contohnya. Nah, masa digabung jadi satu seperti itu? Ya, ini yang perlu kita pertanyakan. Ya kan, mekanismenya dan sebagainya. Saya pikir ini ada sesuatu yang aneh dan janggal. Kenapa dua peristiwa yang berbeda dicampur jadi satu? Itu. Jadi kami meskipun ini sama-sama tentang ijazah Jokowi yang diduga palsu. Iya, masalahnya kan laporan bukan pencurian dan pemerkosaan. Tapi kan ini kan penghasutan. Apa hubungannya dengan penghasutan? Kemudian ada istilahnya pencemaran nama baik. Ujaran kebencian. Nah, ini harus dibuktikan. Karena pasal-pasal itu tidak kena. Karena 160 penghasutan itu jelas dulu itu deliknya formil. Jadi orang baru ngomong aja itu sudah dikatakan potensi bisa dipidana. Tapi sekarang enggak. Itu kalau nggak salah di keputusan nomor MK ya kan nomor 7 tahun 2009 kalau nggak salah itu jelas harus terbukti dulu penghasutannya dan orang dihasut ada perbuatan pidana lain. Contohnya bakar mobil itu, orang ada bakar. Hajar dia, orang ada hajar. Ini kalau hanya ya ilustrasi aja nggak bisa satu. Oke. Baik, Pak Firman mungkin mau mempertajam ini kira-kira seperti apa sebenarnya laporan dari Jokowi? Jadi kalau kita itu kan melaporkan kan 310, 311, 27 KUHP, kemudian Undang-Undang ITE 27A, kemudian 32, 35, dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam hal ini tentu Bapak sebagai warga negara ya yang benar memiliki ijazah dan benar berkuliah di UGM, sah menjadi alumni dari UGM, sudah disampaikan ke seluruh dunia oleh UGM terkait dengan ini, merasa dicemarkan, merasa difitnah, dan melakukan pengaduan. Kemudian ada pengadu-pengadu lain mungkin ya, pelapor-pelapor lain, tentu itu domain penyidik, apakah mereka membuat ini menjadi efektif dan sebagainya, apakah itu mereka sudah melakukan gelar dan sebagainya, apakah gelar itu sudah dilakukan bersamaan dengan pengawas dan sebagainya, apakah itu rekomendasi daripada ahli dan sebagainya, kita tidak ikut campur di dalamnya karena itu domain daripada penyidik. Namun saya percaya pasti ada skenario yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan hal ini, membuat ini menjadi terang benderang. Karena kebetulan kalau saya tidak salah, halnya sama adalah mengenai ijazah palsu Bapak Jokowi, seperti itu. Baik. Dan oleh karena itu, Pak Firman, tapi kalau ini kan mungkin kita bisa secara spesifik ya, karena Pak Abdullah adalah kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Egy Sujana. Apa bukti-bukti yang dimasukkan oleh tim Anda yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dua klien Pak Abdullah ini memang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik? Ya, kami memberikan bukti-bukti kepada pihak penyidik. Dan tentu bukti itu kami berikan kepada pihak penyidik, nanti biar pihak penyidik yang akan melakukan pendalaman dan sebagainya. Yang pasti pihak penyidik atas bukti awal yang kami sampaikan itu sudah cukup di awalnya.
sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi ada tindakan pidana tersebut. Nah, bagaimana mekanisme dan sebagainya, guna menghindari adanya miskomunikasi dan sebagainya, karena ini domain penyidik, saya mencoba untuk membiarkan ini kepada penyidik. Karena nanti tentu kita akan bisa slip of the tongue juga. Karena setiap gerakan kita, mau belok kiri, belok kanan, ini udah di apapun, pokoknya sudah dikomentari. Salah terus ya Pak Firman? Ya, sehingga intinya adalah penyelidikan naik ke penyidikan, ada tindak pidana, dan tentu bukti awal yang kami berikan cukup. Hari ini dimintai keterangan Bapak, tentu untuk memastikan, memberikan lagi pendalaman dan sebagainya atas bukti-bukti yang diberikan, apakah masih sama jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan pendalaman-pendalaman atas apa yang disampaikan Bapak di awal, termasuk pertanyaan-pertanyaan lainnya oleh penyidik, dan itu yang tentu akan nanti, kalau kita tindak lanjuti terhadap kliennya Pak Abdullah, tentu nanti Pak Abdullah akan menganalisa. Saya pikir lebih bijak Pak Abdullah yang akan memberikan analisanya, karena yang penting hari ini faktanya penyidik sudah menaikkan status ini menjadi penyidikan, dan Bapak sudah dimintai keterangan, tinggal kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, bagaimana, apakah ada penetapan-penetapan tersangka terhadap pelaporan atau pengaduan dugaan yang disampaikan oleh Bapak. Baik Pak Abdullah, kalau tanggapan dari klien Anda sendiri, ada kekhawatiran tidak dalam beberapa hari ke depan akan naik jadi tersangka? Tidak ada. Kalau Mbak lihat di medsos maupun di TV-TV kan mereka itu pejuang Pak, bukan kaleng-kaleng ya. Mereka ini kan peristiwa ijazah palsu ini kan bukan hanya masalah mereka, tapi masalah seluruh bangsa Indonesia. Ya kan, bahkan waktu gelar perkara itu dibuka oleh pimpinan gelar itu, beliau mengatakan bahwa ini salah satu kenapa kita lakukan gelar khusus, karena ini sudah merupakan isu nasional, diakui. Jadi ini bukan isu ini triggernya aja 3 orang ini, tapi yang jelas semua warga negara Indonesia itu ingin tahu. Bahkan apa yang dilakukan UGM, KPU, itu ada pelanggaran hukum, Mbak. Karena ada undang-undang keterbukaan publik itu, karena selama mereka itu lembaga yang didanai oleh APBN, dia harus membuka diri, itu undang-undang mengatakan. Bahkan informasi yang bukan data pribadi lagi, suatu dokumen yang digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat negara, itu sudah bukan dokumen publik lagi. Dokumen pribadi lagi, tapi dokumen publik yang mana di pasal-pasal di Undang-Undang Keterbukaan Publik itu dapat diakses oleh siapapun juga. Jangankan ijazah, harta aja harus disampaikan. Iya. Ya kan? Tapi selama proses ini Pak Abdullah, dari klien Anda ada tidak kemudian respon dari lingkungan sekitar, baik itu dukungan atau mungkin ancaman? Kalau ancaman sih pribadi-pribadi ya saya dengar adalah. Makanya kita ini juga mengajukan ke LPSK ya, perlindungan saksi dan korban, kita sudah ajukan untuk perlindungan khususnya Ibu Tifa, Dokter Tifa, itu kan anaknya juga diganggu, kemudian dan sebagainya. Oleh sebab itu ya kita sudah mengajukan permohonan untuk perlindungan dari LPSK sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu yang kami Pertanyaannya balik lagi Pak, kok mengapa tidak ada kekhawatiran bahwa kemudian ini kan nanti akan bisa benar-benar terjerat kasus pencemaran nama baik? Karena begini Mbak, kami kan paham pencemaran itu bukan 310 ya, tadi dikatakan pencemaran nama baik ya. Itu kan tiga ayat. 1, 2, dan 3. Di 3 itu jelas, jika demi kepentingan umum, maka tidak ada tindak pidana. Makanya kami pede banget. Ini tidak ada tindak pidana. Makanya sangat percaya diri. Percaya diri, karena apa? Di situ dikatakan demikian. Karena apa? Demi kepentingan umum. Kenapa? Karena yang bersangkutan adalah pejabat publik. Bahkan saya katakan undang-undang dan KPU itu melanggar konstitusi, bahkan pasal 28F yang setiap warga negara itu berhak ya kan untuk mengakses, mengetahui dan sebagainya. Kemudian diatur di Undang-Undang Nomor 14 itu mengatakan pasal 2 bahwa yang dimaksud dokumen publik itu adalah dokumen yang terbuka untuk umum dan dapat diakses. Pasal 4-nya mengatakan bahwa itu setiap warga negara itu berhak untuk mengakses, untuk mendapatkan informasi dari lembaga publik. Dari Dokter Tifa sendiri ada tidak komunikasi dengan 11 orang lainnya yang ada di dalam list SPDP? Dan ya, boleh. Ya, dan kira-kira kalau komunikasi di antara mereka ini sebenarnya tujuan akhirnya harapannya seperti apa sih? Sebenarnya begini, kan ini kan peristiwa kemarin itu kan peristiwa ya ada satu peristiwa
berapa tahun yang lalu, 2002 kalau nggak salah itu kan ada satu orang dipidana gara-gara ijazah ini tidak dimunculkan di persidangan, namanya Bambang Tri. Yang mana karena mereka yang jaksa itu yang menuduh, jaksa itu harus menunjukkan ijazahnya, tapi tidak, ya kan? Jadi istilahnya apa ya? Mereka itu dihukum hanya karena asumsi aja gitu, bukan berdasarkan, karena dikatakan oleh mereka juga siapa yang menuntut dia harus buktikan. Pada waktu menghukum orang itu dengan pasal kebohongan loh ya, jangan lupa. Kalau dikatakan orang ini bohong, aslinya mana kan begitu. Dan itu konon kabarnya fotokopi. Di dalam hukum pidana maupun perdata tidak boleh fotokopi. Meskipun ada fotokopi di legat, aslinya harus ditunjukkan. Ini tidak. Oleh sebab itu pelapor waktu itu lawyernya juga Egy Sujana, TPUA, makanya dia ke UGM dengan baik-baik, bersurat dan diterima oleh rektor, kemudian diterima oleh Jokowi, ya kan? Dan orang tiga ini ikut sebagai saksi. Dan sesuai pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, jika sudah melapor lebih dulu, mengadukan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik. Baik itu pelapor maupun saksi. Mereka pada waktu ke sana itu sebagai saksi, mereka melihat. Walaupun kapasitasnya ya, walaupun mereka itu juga ahli. Tapi in this case, itu mereka saksi. Itu nggak bisa, harus sampai inkrah dulu, wajib ya dihentikan. Ini kan enggak. Sekarang konstitusi dilanggar, undang-undang dilanggar, bahkan Perkap Kapolri sendiri dilanggar. Bagaimana menegakkan hukum dan pelanggaran hukum? Pak Firman sudah tertawa-tertawa ini, saya lihat di Zoom, mungkin ingin menyampaikan sesuatu Pak Firman? Ya, itu point of view daripada Pak Abdullah ya. Saya hanya ingin menyampaikan hati-hati dalam memberikan statement. Ya. Tentu apa yang disampaikan itu kan boleh-boleh saja disampaikan seperti itu. Tapi saya ingin dengan tegas membantah bahwa ini kan Pak Jokowinya kan ijazahnya kan asli dan sudah disampaikan oleh UGM, sudah disampaikan oleh KPU, mungkin sudah disampaikan juga oleh seluruh partai politik yang mendukung Bapak. Seperti ya, digunakan dari mulai wali kota, gubernur, presiden 2 periode, seperti itu. Jadi buat saya itu sudah final. Informasi mengenai Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan dan merupakan alumni dan memiliki jasa yang asli, dan itu sudah tidak terbantahkan. Namun kalau ada diduga yang tadi disampaikan kemudian dan sebagainya, saya silahkan saja, karena kalau ada produk yang memang menyatakan itu seperti yang disampaikan, baru silahkan. Tapi kan kalau tidak ada kan, artinya kan menuduh. Tetapi saya nggak mau membantah dan tidak mau mengomentari di sini, supaya tidak menjadi debat kusir, karena hal-hal tersebut akan membuat kita akhirnya persidangan itu nanti. Iya, silakan Pak Abdullah. Kan begini, Pak Firman selalu katakan telah disampaikan, tapi tidak ditunjukkan. Undang-undang itu bahkan dapat diakses, dapat diperlihatkan. Saya tidak debat kusir karena saya berbicara ada dasar hukumnya. Undang-undang dasar, kemudian tadi Undang-Undang pasal 14 2003. Ya kalau kan? 2008, kalau argumennya Pak Firman bahwa ditunjukkan kepada pihak-pihak yang itu karena beliau tidak satu pun ada satu undang-undang maupun perkap atau apa yang keluar dari pernyataan beliau. Kalau saya ini runtun berdasarkan yuridis formal. Pak Firman, silakan. Iya, jadi kan sudah gampang sebenarnya kita lihat nih, bahwa secara pidana maupun secara perdata dan tun, apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah itu sudah terbantahkan atau tidak bisa dibuktikan. Atau dengan kata lain, mereka kalah seperti itu. Karena memang faktanya tanpa harus melakukan hal-hal lain. Iya, tapi final di Barreskrim itu tidak benar-benar final ya Pak Firman. Selalu ada lagi bukti baru, selalu ada lagi tudingan baru. Sampai dengan saat ini kami melihat ini adalah final karena memang sudah dihentikan. Jadi inilah yang ingin saya bilang, hati-hati. Kalau dia bilang masih belum final sebagainya, hati-hati. Ya. Karena kan sudah dihentikan. Sebentar. Jadi saya ingin sampaikan seluruh proses baik pidana maupun perdata yang mereka yang mereka sampaikan itu tidak bisa mereka buktikan, artinya mereka kalah di sini. Baik, saya harus hentikan ini dulu karena kita harus break azan maghrib. Kita akan kembali usai break azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.